SpongeBob adalah serial dengan banyak misteri, namun beberapa tetap tak terjawab meski sudah dicoba sekeras apapun. Hari ini kita akan mengeksplorasi misteri ini. Apa yang terjadi dengan Krusty Krab 2? Di film SpongeBob 2004, Tuan Krabs semakin terobsesi uang hingga membuka Krusty Krab kedua. Dan hal ini benar-benar menarik perhatian seluruh Bikini Bottom. Bahkan akan ada acara pembukaan besar yang sampai masuk berita. Wah, beritanya begitu besar sampai-sampai si SpongeBob yang malang mengira dia akan menjadi manajer Krusty Krab kedua itu. Kita semua sudah tahu apa yang terjadi di film yang keren itu. Jadi pada akhirnya, apa yang terjadi dengan Krusty Krab 2 ini? Kita tidak pernah melihatnya lagi di episode lain, film, atau bahkan spin-off. Ada yang bilang Tuan Krabs kewalahan mengelola 2 restoran, sementara yang lain yakin Krusty Krab kedua bangkrut. Bahkan ada yang berpikir Krusty Krab 2 tidak dibuat untuk menjual lebih banyak burger. Lebih tepatnya untuk mencuci uang. Dan memang secara resmi tidak pernah ada penjelasan. Di semesta SpongeBob, restorannya tiba-tiba hilang. Menurut saya, Krusty Krab 2 memang sepertinya tidak dianggap kanon. Dan sebelum kalian marah-marah lalu mulai menggonggong pada saya dan berubah jadi terian, saya punya alasannya. Semuanya berkaitan dengan Neptunus. Kenapa ada beberapa Neptunus? Di musim-musim awal SpongeBob, Raja Neptunus itu sangat berwibawa. Dia punya rambut panjang dan tubuh seperti Giga Chad. Kemudian SpongeBob muncul di filmnya dengan kepala botak, berat naik sekitar 200 kilo dan tampak benar-benar lelah. Di SpongeBob A Sponge on the Run, dia tampil sangat berbeda. Bagaimana? Kenapa? Teori paling masuk akal adalah bisanya bergantung pada suasana yang ingin ditampilkan. Di film 2004, mereka harus membuatnya sangat konyol dan seperti duda cerai agar cerita berhasil. Neptunus atau Giga Chad pasti sudah menang dan kembali ke kastilnya untuk makan Krabby Patty. Tentu saja itu tidak akan menjadi film yang bagus, bukan? Jadi sebenarnya, kalau kalian cari di mana saja, tidak ada konfirmasi resmi kenapa Neptunus berubah begitu drastis. Jadi jika besok dia mengaku, aku tak akan kaget. Siapa ibu kandung Pearl sebenarnya? Jelaskan bagaimana mungkin Paus jadi anak kepiting? Apakah Pearl diadopsi atau Tuan Krabs melakukan hal mencurigakan? Karena secara resmi dikatakan bahwa Tuan Krabs memang ayah kandung Pearl. Buku trivia tahun 2000 menyebut Pearl mirip ibunya dan kepiting itu ayah kandungnya. Jadi pertanyaannya adalah di mana ibunya? Kita tidak pernah tahu apa-apa tentang dia dan dia tidak pernah muncul, bahkan di foto pun tidak. Beberapa orang bilang ibunya akhirnya jadi bahan Krabby Patty Tuan Krabs. Beberapa orang bilang dia meninggalkan Tuan Krabs karena pelit padanya. Akhirnya kita hanya bisa bertanya-tanya. Steven Hillenburg, pencipta resmi, memang berniat membuat satu episode penuh di musim kelima yang mengisahkan Ibu Pearl. Tapi episode itu dibatalkan supaya misterinya tetap hidup. Jadi memang begitu, mereka seharusnya memberi kita kebenaran, tapi justru membiarkan kita bingung dengan teori-teori kita sendiri. Sekarang kita berakhir di sini membuat video ini. Bagaimana SpongeBob dan Patrick bisa berteman? Orang-orang sudah lama penasaran bagaimana dua orang ini bisa berteman. Namun sebenarnya jawabannya ada di episode SB129 SpongeBob. Squidward membeku, pergi 2000 tahun ke masa depan, lalu melintasi waktu, dan akhirnya tiba di zaman manusia gua. Lalu apa yang kita lihat di sana? SpongeBob dan Patrick, manusia, gua sudah berteman sejak prasejarah. Banyak orang tidak sadar bahwa Squidward yang menyatukan persahabatan SpongeBob dan Patrick selamanya. Melihat mereka saling menyakiti seperti manusia gua, dia memberi jaring untuk menangkap ubur-ubur dan menciptakan permainan favorit mereka. Jadi Squidward tanpa sengaja menyatukan duo paling bodoh di seluruh Bikini Bottom dan menjadikan mereka sahabat terbaik. Bagaimana mungkin ada api di bawah air? Ini salah satu pertanyaan paling membingungkan. Bagaimana caranya menyalakan api di bawah laut? Dalam kehidupan sebagai penjahat, SpongeBob dan Patrick mencuri sebuah balon di Hari Internasional Balon Gratis.
Mereka melarikan diri seperti penjahat dan duduk di sekitar api, di bawah air dan api. Patrick bertanya, jika kita di bawah air, bagaimana bisa ada... Dan itu bukan satu-satunya kali kita melihat api. Dalam episode SpongeBob si perusak pesta, SpongeBob menerima undangan yang rusak karena dia tinggal di bawah laut. Dia mengejek seperti orang bodoh dan akhirnya membakarnya begitu saja. Mereka benar-benar tahu bahwa itu tidak masuk akal. Jadi itu hanya ada begitu saja. Dan kalau kamu tidak suka, ya sudah. Dora the Explorer, jangan ganggu aku. Berapa umur SpongeBob? Sebenarnya spons laut hampir abadi dan bisa hidup lebih lama dari dinosaurus. Tapi, jadi berapa umur SpongeBob? Ini kita temukan di episode Waktunya Tidur. Di resensi tertulis, dia lahir 14 Juli 1986. Cukup hitung saja teman-teman, serialnya mulai tahun 1999. Di sini SpongeBob sudah jadi anak kecil, baru berumur 13 tahun. Di film 2004, dia berumur 18 tahun, sebab itu dia menumbuhkan kumis. Jadi kalau dipikir-pikir, sudah jelas dia tidak akan dijadikan manajer Krusty Krab. Dua anak itu baru saja keluar dari masa remaja. Jadi pada 2026 usianya 40 tahun. Sekarang dia pria dewasa bertopi dan bisa jadi manajer Krusty Krab. Tapi kalian tahu, dia tiba-tiba menghilang. Jujur saja, SpongeBob secara mental tetap berusia 13 tahun selamanya. Masa depan SpongeBob ya mungkin. Masa depan SpongeBob sama anehnya dengan dirinya. Sebenarnya dia punya beberapa masa depan, bukan hanya satu. Di SB129, Squidward pergi 2000 tahun ke depan dan bertemu Sponge versi SpongeBob dengan 486 klon di sekitarnya. Artinya, Sponge tak hanya bertahan lama, tapi juga berkembang seperti wabah. Di episode Sponge musim kelima, SpongeBob melarikan diri dari ubur-ubur dan memilih hidup sendiri. Dia gagal, lalu membuat patung raksasa dirinya agar ubur-ubur menempel di sana. Ribuan tahun kemudian, gila banget, patung-patung itu masih ada dan menjadi warisan sejarah. Di musim ke-14, mereka memperlihatkan versi masa depan lain. Awalnya tampak seperti hologram, tapi SpongeBob di masa depan ternyata hanya kubus transparan beroda. Masa depan aneh untuk si Sponge. Dia terus berevolusi, tapi tetap saja tidak bisa dihentikan seperti biasanya. Apa sebenarnya bahan rahasia dari Krabby Patty? Sejak SpongeBob mulai, Plankton selalu terobsesi untuk mencuri resep Krabby Patty. Bakteri berkaki ini memang tidak punya aktivitas lain. Dia sudah melakukan segalanya, membuat robot, menyamar, masuk ke dalam botol, memanipulasi SpongeBob dengan lagu, bahkan mengubah Krusty Krab menjadi tempat penitipan anak. Dan dia selalu dipermalukan. Momen perangnya ada di episode pasukan Plankton saat dia mengumpulkan seluruh keluarganya. Jutaan dan jutaan. Mini copias igual de locas que él. Akhirnya mengepung Krusty Krab, menangkap tuang Krabs dan akhirnya membuka brangasnya. Dan ketika mereka pikir sudah menang, resepnya mengatakan bahwa bahan rahasianya adalah plankton yang digiling. Itu hanya lelucon Tuan Krabs, jadi kebenaran tidak pernah terungkap. SpongeBob bilang bahan aslinya adalah cinta. Ada juga yang bilang terbuat dari kepiting, karena namanya sudah jelas dan tidak ada kepiting lain. Menurut kalian, apa bahan rahasianya? Nah, kalau kalian ingin mengetahuinya, tonton saja video kami tentang teori tergelap SpongeBob yang ternyata benar, di mana kami mengungkapkan kebenarannya. Oke teman-teman, itulah semua misteri SpongeBob. Kalau kalian tahu misteri lainnya, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video SpongeBob berikutnya.